Inilah Realme C21Y, sebuah ponsel 1 jutaan yang berkualitas. Sertifikasi keandalan tinggi dari TÜV Rheinland jadi jaminan bahwa HP ini bakal tetap sip dipakai selama 3 tahun, bahkan bisa lebih. Itu juga menjadi alasan mengapa Realme C21Y cocok buat pelajar. Selain harganya yang murah, kemudian, para pelajar juga akan lebih nyaman menatap layar HP ini karena bentangnya cukup luas, 6,5 inci, dan tajam. Jangan lupa pula bahwa pelajar juga butuh hiburan di sela-sela belajar secara daring. Untungnya, SoC UNI SoC Tiger T610 yang tersemat di dalam Realme C21Y cukup mumpuni untuk menjalankan game-game HD masa kini. Soal daya, tak usah khawatir karena baterai 5000 mAh bakal siap menjaga nyala HP sampai seharian. Realme Narzo 50i adalah versi LED dari Narzo 50A. Oleh sebab itu, SoC yang disematkan ada di level sedikit di bawah SoC miliki Narzo 50A. Namun, SoC tersebut sudah mampu mengakomodasi penggunaan harian dengan lancar. Setelah puas dengan kesuksesan Galaxy M11, Samsung akhirnya merilis produk baru bernama Galaxy M12. Perangkat ini siap menggemparkan industri perponselan berkat spesifikasi canggihnya seperti baterai badak yang berkapasitas 5000 mAh. Dengan dukungan teknologi pengisian cepat 15 Watt, Samsung Galaxy M12 mengutus chipset Exynos 850 yang berfabrikasi 8 nanometer dan Mali G52 sebagai kartu grafisnya. Sistem operasi yang dipasangnya sudah Android 11 dengan sistem antarmuka One UI Core 3.1. Perangkat ini juga tersedia dalam beberapa kombinasi ruang penyimpanan mulai dari RAM 3GB dengan internal 32GB. Samsung Galaxy A03s adalah sebuah ponsel di kelas harga entry level yang harganya masih berada di rentang 2 juta. Untuk itu, Anda pun akan mendapatkan beragam spesifikasi yang sederhana namun tetap layak untuk kelas harganya. Kendati hanya gunakan Helio P35, tapi SoC tersebut merupakan peningkatan dibanding Galaxy A02s yang hanya menawarkan Snapdragon 450. Ini juga merupakan segelintir ponsel seri Galaxy A0X yang sudah menyuguhkan sensor sidik jari. Untungnya juga, sensor ini terletak pada bagian samping alih-alih di belakang. Hal ini berimbas baik pada estetika desain bodi belakang yang lebih clean dan minimalis. Galaxy A03s sayangnya memiliki kekurangan di bagian layar. Meski hadirkan bentang layar berukuran 6,5 inci yang tergolong besar, resolusinya hanya HD+ alias 720x1600 piksel. Ketajamannya tentu tidak sebagus layar dengan Full HD+ yang sudah banyak dimiliki oleh HP 2 jutaan lainnya. Redmi 9T menjadi HP Xiaomi yang baru dirilis 2021. Berada di lini HP Redmi 9 series, HP ini menawarkan spesifikasi yang lebih meningkat dari generasi sebelumnya. Lihat saja baterainya yang kini sudah berkapasitas 6000 mAh sehingga punya daya tahan yang lebih lama. Baterai ini juga didukung pengisian cepat 18 Watt dengan charger output 22 Watt. Dari sisi performa Redmi 9T ditenagai prosesor Snapdragon 662 dengan kapasitas memori RAM 4 atau 6GB dan ROM 64 atau 128GB. Untuk kamera, Redmi 9T hadir dengan 4 kamera belakang dan 1 kamera depan. Kamera belakangnya terdiri dari sensor utama beresolusi 48MP, sedangkan kamera depannya beresolusi 8MP. Layar juga menjadi daya tarik dari Redmi 9T. Pasalnya sudah menggunakan resolusi Full HD+ dengan bentang seluas 6,53 inci. Layar ini juga sudah diproteksi Gorilla Glass 3. Penerus Redmi 9 akhirnya terlahir pada Agustus tahun 2021. Ia adalah Redmi 10 yang dirilis dengan harga retail mulai 2 juta. Redmi 10 membawa cukup banyak peningkatan dibanding pendahulunya. Hal pertama yang jadi sorotan adalah laju penyegaran 90Hz. Dukungan refresh rate 90Hz ini menjadi yang pertama buat seri Redmi. Kemudian, sisi dapur pacu Redmi 10 juga ditingkatkan dengan SoC gaming kelas menengah, yakni MediaTek Helio G88. SoC ini 14% lebih optimal ketimbang Helio G80 yang dipakai Redmi 9. Peningkatan tidak berhenti di situ, sebab Xiaomi juga menyematkan kamera utama 50MP, seeker stereo, kemampuan menyetel audio resolusi tinggi, hingga teknologi pengisian balik,
Fitur yang terakhir membuat HP ini bisa mengecas perangkat lain dengan output 9 watt. Infinix memang spesialis membikin ponsel 1 jutaan. Contohnya saja Infinix Hot 11 Play yang dirilis dengan harga 1 jutaan. Ponsel ini menawarkan layar besar 6,82 inci yang asyik untuk menonton film. Apalagi baterainya juga besar, 6000 mAh. Bikin mata tak bisa lepas dari layar smartphone. Desain HP ini pun cukup oke dengan build quality yang kokoh ala smartphone Infinix. Soal fotografi, Infinix kini sudah punya algoritma yang bagus dalam meracik komposisi warna. Anda bisa mengandalkan kamera belakang dan kamera depan HP ini untuk mengabadikan momen penting. Satu hal yang bisa diandalkan dari HP Infinix murah yang satu ini adalah desain menarik serta kehadiran NFC. Belum lagi membahas layarnya yang super besar, membuat pengalaman menonton jadi lebih enak dan nyaman. Meskipun masih gunakan resolusi HD+, tentu hal ini bisa dimaklumi pada kelas harganya. Kinerja mengandalkan Helio G85 yang cukup setara dengan Snapdragon 600 series. Karena mengandalkan klaster 2 inti Cortex A75 berkekuatan 2 GHz dan 6 inci Cortex A55 pada frekuensi 1,8 GHz. Pas untuk mengangkat game-game esport populer zaman sekarang. Layarnya yang berbentang 6,82 inci ini juga turut suguhkan laju penyegaran 90 Hz yang 50% lebih mulus ketimbang 60 Hz. Ini artinya, pengguna dapat melakukan scroll dengan tampilan yang terasa begitu licin dan smooth. Dihadirkan pula dengan baterai besar 5000 mAh. Infinix Hot 10 SNFC ini masih gunakan port micro USB dan fast charging 18 watt.